Dug tak dug dug tak dug des. Oh ya, saya mohon maaf ini videonya udah panjang. Ini bukan video unboxing, ini juga bukan video soal tutorial. Ini cuman video soal pengalaman saya sama si PLM berputar saya. Tapi saya akan kasih bonus video footage cara penampakan si PLM berputarnya sebagai berikut. Jangan lupa. Halo, selamat datang kembali di YouTube channel saya Sirma. Hari ini saya akan kembali bahas soal peralatan rumah tangga. Dan di episode kali ini saya akan bahas soal pel ember putar. Di sini saya punyanya yang merek Bolde ya. Tapi sebenarnya sebelum saya punya si merek Bolde ini, saya juga pernah pakai merek lain. Kalau nggak salah itu mereknya Kiku atau apa. Cuman itu tuh kayak 4 tahun yang lalu. Dan setelah saya nikah nih 2 tahun yang lalu, saya mau beli ember putar lagi. Saya mau cari merek yang itu udah nggak ada di marketplace atau di pasaran, tapi banyak bermunculan merek yang baru. Cuman ada beberapa kendala dan saya nggak terlalu kayak harus merek itu banget, nggak. Saya masih open untuk coba merek lainnya. Dan kebetulan si merek Bolde ini kan sudah lumayan terkenal dan udah ada nama, apalagi brand ambasadornya itu yang di foto kemasan produknya itu adalah si Sandra Dewi. Kan itu kayaknya brand itu udah sampai pakai brand ambasador kayak gitu, pasti dia menjaga kualitas barangnya kan, produknya dia. Dan kebetulan juga itu yang saya dapat saat itu di JDID, dia gratis ongkir. Sedangkan untuk pel ember putar merek lain di marketplace lainnya itu dia ada sih yang lebih murah daripada si Bolde ini, tapi ongkirnya lebih mahal. Jadi tips juga buat kalian yang lagi nyari pel ember putar, saya saranin cari di JDID karena mereka bisa gratis ongkir. Atau misalnya kalau misalnya di marketplace itu pastiin tokonya dekat sama kalian atau bisa dikirim via GoSend atau via GrabSend kayak gitu. Karena kalau kalian pakai ekspedisi pasti itu mahal di ongkir. Kayak harga barangnya misalnya katakanlah 130.000, tapi kalian mesti bayar ongkir 50-60.000 tergantung wilayah kalian kayak gitu kan. Jadinya agak gimana ya bayar ongkir 60.000, tapi secara fisik barangnya itu memang besar dan meskipun beratnya nggak lebih dari 2 kilo sebenarnya berat realnya, tapi kan volumetriknya itu karena kemasannya gede juga, memang embernya besar, itulah penyebab biayanya jadi gede. Itulah kenapa juga mungkin di toko-toko offline atau di toko gitu kan, itu tuh harganya masih mahal. Apalagi dulu yang 4 atau 5 tahun yang lalu emang itu ember ini baru keluar, si pel ember putarnya baru keluar dan harganya memang sampai 300 ribuan. Tapi untuk sekarang itu udah ada yang 100 ribuan harganya, tergantung merek dan dimana kalian beli. Dan oh ya, tips kalau misalnya di JDID pun kalian kayak kejauhan gitu, coba deh main-main ke Ace Hardware atau mana ya, Ace Hardware atau enggak kayak Carrefour gitu, karena mereka sering, kalau kalian beruntung itu pas bisa jadi lagi sale gitu loh. Jadi di toko offline kalian bisa lihat barangnya dan kalian bisa langsung bawa pulang tanpa ongkir kan gitu. Kalau kalian beruntung. Kalau kalian nggak beruntung, paling harganya sekitar 270 ribu. Lanjut. Oke, udah masalah harga dan udah masalah si merek si Bolde. Saya di sini mau ngasih tahu sebelum kalian beli bahwa si pel ember putar ini punya banyak kekurangan. Tapi di antara banyak kekurangannya, saya tetap suka sama si pel ember putar ini, atau disebutnya spin mop atau super mop gitu kan, karena dulu keluarnya yang pertama kali, saya nggak tahu merek apa yang ngeluarin pertama, tapi itu kalau nggak salah dia nyebut nama alat ini adalah super mop. Kalian bisa cari itu di online marketplace. Kekurangan yang pertama adalah dia itu besar, bulky. Jadi ketika kalian nyimpennya itu ditaruh dimanapun, biasanya kan
kalau pel ember yang biasa, yang konvensional, ya ember yang bulat biasa itu, kalau kita misalnya punya lebih dari satu ember cucian, ember pel kayak gitu, kita bisa ditumpuk kan sama-sama lingkaran gitu loh, sama-sama untuk ember gitu, bisa ditumpuk, jadi dia bisa jadi satu. Sedangkan kalau misalnya si pel ember puternya ini, si super mop ini, dia tuh bentuknya beda, persegi panjang gitu kan, ada 2 tabung seperti itu mau ditumpuk sama ember manapun dia nggak akan pas, dia akan ketika kita taruh di pojokan kayaknya menuhin tempat gitu loh. Itu satu, karena dia bentuknya besar, karena ada 2 tabung kayak gitu. Yang kedua, dibandingkan sama konvensional pel konvensional yang ember biasa, ember bulat, dia itu lebih sulit dibersihkan. Kan yang kita tahu dia ada 2 bagian, yang satunya untuk bilas, yang satunya untuk peras. Yang untuk peras itu kan dia ada saringan, nah saringan itu fix, nggak bisa dilepas. Jadi ketika biasanya air kotornya dibuang itu, di bagian dalam di bawah saringannya itu sulit untuk bersihinnya. Kalau yang konvensional biasanya kan ember bulat tuh kita isiin air pakai gayung, terus digoyang bulat-bulat gitu, goyang putar-putar gitu, dibuang, dia langsung bersih kan. Atau enggak kalau kita mau sikat embernya juga bisa kan, kalau yang lingkaran biasa. Kalau si yang pel ember putar ini agak sulit, karena ya kalau kita mau nyikat juga agak ke dalam gitu kan. Dan karena itu saya nggak pernah bersihin punya saya. Bukan kenapa-kenapa, tapi saya nggak terlalu penting sama si embernya. Yang penting ketika saya ngepel di lantai hasilnya bersih, nggak peduli, nggak terlalu mentingin apakah embernya kotor atau enggak. Jadi biasanya saya bilas aja pakai air sampai 2-3 kali, udah, terus saya kocok-kocok aja, terus saya buang airnya, udah gitu. Meskipun masih ada sedikit yang nempel, saya nggak terlalu hiraukan itu. Kemudian kelemahan selanjutnya, yang ketiga yang udah pasti adalah dia lebih mahal dari alat pel konvensional. Alat pel konvensional yang saya maksud dari berbagai bentuk ya. Pokoknya yang semuanya itu dia dijual terpisah sama si embernya. Jadi kan kita beli terpisah sama ember. Meskipun kita mesti beli embernya, tapi tetap aja lebih mahal sih yang ember putar ini. Saya lihat di Indomaret kalau nggak salah, tangkai pel itu yang sudah ada kain pelnya, dia nyatu, nggak bisa dilepas, itu harganya sekitar 70 ribuan apa berapa. Kalau di warung pasti lebih murah daripada di Indomaret sih, dan tergantung sama kualitasnya juga. Itu tuh 70 ribu, anggaplah sama ember 10 ribu, jadi 80 ribu. Sedangkan kalau si pel ember putar ini di marketplace, saya lihat harganya sekitar 130 ribu, itu udah paling murah. Saya nggak tahu ya di kedepannya setelah video ini tayang, mungkin 1 atau 2 tahun ke depan, kalau misalnya produknya udah banyak, mungkin harganya akan turun. Tapi untuk sekarang, ini tahun 2019, dan saya baru aja beli satu lagi, itu merek Bolde juga, karena buat kado teman saya. Itu saya dapatnya di harga 150 ribuan juga. Sama ketika 2 tahun yang lalu saya ambil merek yang sama, sambil di JDI juga. Jadi belum turun, jadi masih segitu-segitu aja untuk 2 tahun ini. Saya nggak tahu untuk tahun depan. Lanjut, itu tadi di harga ya, udah ada 3 nih kelemahannya: bulky, besar, terus susah dibersihin, terus dia juga mahal. Nah, terus yang keempat nih, ini agak subjektif ya, bahwa pel ini gampang rusak. Dia satu udah mahal, terus dia kalau rusak itu susah perbaikinya. Yang mau saya katakan di sini kan, saya bilang tadi saya pernah pakai 2 kan merek yang Kiku itu. Nah, yang punya Kiku itu sekarang masih ada di rumah ibu saya, dan itu memang sudah rusak. Yang rusaknya adalah tempat saringannya itu ketika ditekan nggak mau muter. Saya nggak tahu persis kenapa dia rusak, karena posisinya ketika saya nikah dan pindah rumah itu tuh masih bisa dipakai, tapi ketika waktu saya pulang kampung itu tuh udah rusak. Kata adik saya, ya karena nggak pernah dipakai rusak. Saya nggak ngerti. Terus juga saya lihat sempat di YouTube
ada yang bikin tutorial cara benerin pel ember putar yang rusak. Jadi saringannya itu yang rusak. Ada yang bikin tutorialnya. Itu menunjukkan bahwa yang mengalami kerusakan pel ember putar itu nggak cuma saya dan nggak cuma 2 teman saya tadi atau bibi saya itu, tapi banyak. Buktinya sampai ada yang bikin tutorialnya. Dan jujur saya belum pernah mencoba untuk perbaiki yang punya saya yang rusak itu. Dan kalaupun rusak, yang punya saya sekarang body ini belum rusak sih, 2 tahun saya udah pakai belum rusak. Kalaupun seandainya dia beneran rusak, saya tetap akan beli, kalau misalnya itu nggak bisa saya perbaiki, saya akan tetap beli pel ember putar lagi. Kenapa? Karena ada kelebihan, meskipun kelebihannya cuma 2. Kelebihan yang dia miliki cuma 2 yang saya dapat, yang kelebihan berarti. Tapi 2 kelebihan itu bisa mengalahkan 4 kelemahan si ember putar ini tadi, yang saya sebutin tadi. Yang pertama adalah dengan menggunakan si pel ember putar, baik Bolde maupun yang merek lain yang tadi, yang Sikiko itu, yang pernah saya gunakan, saya dapat privilege, yaitu tangan saya tidak akan kotor, sakit, pecah-pecah ketika saya ngepel. Ini pengalaman yang pribadi, ini tuh pengalaman pribadi saya dulu sebelum saya nikah. Itu kan jadi kamar saya di bagian depannya itu ada balkon, ya balkon di lantai 2 gitu loh. Jadi balkon itu adalah tempat yang jarang banget kita pakai, tapi kotornya paling cepet dan debunya pasti paling banyak karena dia kan open space itu kan istilahnya. Ya jarang banget kita kesana. Setelah saya ngepel 1 hari aja besoknya udah debuan. Padahal itu tuh tempatnya nggak kita pakai gitu loh, tapi tetap harus kita rawat kan, sebagai tempat tinggal kita gitu loh. Nah dulu sebelum saya ketemu sama si ember putar ini, saya paling males ngepel di bagian balkon karena dia debunya tebal. Ketika saya ngepel di balkon itu, air pelnya pasti jadi hitam banget, dan ketika saya peres manual si pelan saya sebelum saya ketemu sama ember putar itu, terus itu pasti tangan pecah-pecah udah biasa dan gatel kan. Itu yang menyebabin saya malas banget ngepel di luar. Padahal kalau misalnya saya malas banget, itu saya skip ngepel yang di balkon, saya ngepel di kamar doang kayak gitu. Tapi ini adalah kejadian sekitar 5 tahun yang lalu ya. Itu saya lagi makan bareng teman-teman saya di satu restoran, terus nggak sengaja lewat di depan kamar mandinya. Terus saya kayak, itu apaan sih gede pakai kotak gitu, aneh gitu kan. Terus saya ngeliatin, terus teman saya nanya, "Sirma, kamu tahu nggak itu apa?" gitu kan. "Emang itu apa?" "Itu alat pel teknologi terbaru loh, kamu masa nggak tahu?" So, that was 5 years ago, 5 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, atau mungkin sebelum itu kali. Gimana, aneh banget gitu kan, karena saya baru pertama kali ngelihat saat itu. Terus dia nunjukin, padahal kita customer di sana kan, terus diambil pelannya, terus dia peragain cara bilas sama cara peresnya. Terus saya kayak amazed gitu loh, wah ada teknologi macam ini ya, 5 tahun yang lalu saya kayak amazed gitu. Terus abis itu saya iseng lah cari itu pel ember putar pertama saya, dan ketika saya dapet, ketika saya make itu, meskipun pertamanya agak ragu, masa sih saya beli alat pel doang sampai 150.000 saat itu ya, 5 tahun yang lalu itu. Masa sih, kayaknya alat pel yang biasa aja cukup gitu, sama-sama bisa ngepel kan gitu. Tapi ketika saya pakai itu dan saya udah suka, dan 2 tahun kemudian saya nikah dan saya pengen punya alat pel, saya beli pel ember putar juga gitu. Dan video ini juga saya bikin buat kalian yang mungkin kayak mikir pel yang biasa aja itu cukup gitu. Kalian harus cobain, it life changing, beneran, serius. Dan juga gara-gara beberapa bulan yang lalu, saya lupa ya kapan tuh, ada seleb tweet yang bikin di Twitter tuh nge-tweet lucu aja gitu. Perdebatan hari ini dengan suami adalah
berdebat mengenai aku pengen beli ember putar tapi nggak dikasih sama suami kayak gitu, cuman sekedar kayak gitu, dan itu tuh rame. Saya sebagai pengguna ember putar dan banyak orang lainnya juga pengguna pel ember putar itu langsung ngotot, pokoknya kamu harus beli. Langsung di reply di ininya, di tweet tersebut gitu. Itulah juga alasan saya bikin video kali ini. Wah, kalian harus cobain. Meskipun mereknya Bolde ataupun enggak. Tapi dari build quality si Bolde sama si Kiku tadi yang merek sebelumnya, entah kenapa itu sama aja. Saya nggak menemukan build quality-nya yang plastiknya jelekan atau plastiknya Bolde bagus. Enggak, saya jujur aja sih kayak sama aja gitu loh. Meskipun yang satunya mereknya nggak terlalu terkenal, yang satunya itu brand ambasadornya Sandra Dewi. Mungkin karena saya menemukan produk yang si Kiku tuh kebetulan bagus banget gitu. Jadi nggak beda jauh sama si Bolde gitu. Jika kalian terbantu sama video ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Karena saya butuh 1000 subscribers untuk jalanin YouTube ini jadi YouTube yang beneran gitu. Ini masih kayak YouTubean aja. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.